Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Raffi Alif Akbar, mahasiswa semester 2 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang program kerja kepala sekolah. Bagaimana sih itu program kerja kepala sekolah? Terus apa aja sih bagian-bagian dari program kerja kepala sekolah itu? Nah, kita kan semua sudah tahu nih, kepala sekolah adalah seorang yang memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan perubahan di sekolahnya. Sehingga sebagai seorang kepala sekolah harus benar-benar dapat bekerja dengan penuh kedisiplinan sesuai dengan visi dan misi seorang kepala sekolah. Sebagai seorang kepala sekolah yang bertanggung jawab, maka tentunya akan memiliki program kerja yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur pekerjaan yang akan dilakukan di sekolah selama ia menjabat sebagai kepala sekolah. Di dalam program kerja kepala sekolah terdapat beberapa hal penting yang menjadi dasar dalam tujuan yang akan dicapai dalam program kerja tersebut. Nah, di sini saya akan memaparkan 5 bidang dalam program kerja kepala sekolah. Yang pertama ada bidang kurikulum, yang kedua ada bidang PTK. Nah, apa sih itu PTK? Nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga ada bidang keuangan, yang keempat ada bidang sarana dan prasarana, dan yang kelima atau yang terakhir ada bidang kesiswaan. Nah, yang pertama ada bidang kurikulum. Bidang kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, contohnya ada langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ialah meningkatkan pemahaman dan penguasaan guru terhadap kurikulum. Contohnya, mengorganisasi atau mengkoordinir KBM atau kegiatan belajar mengajar, baik normatif, baik adaptif, maupun produktif, yang terdiri dari persiapan kegiatan belajar mengajar, selanjutnya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, evaluasi hasil belajar, analisis hasil evaluasi belajar, perbaikan dan pengayaan, mengelola administrasi pendidikan atau pengajaran, dan merencanakan dan menyusun program pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan guru. Nah, di abad ke-21 ini, guru pasti harus memiliki skill-skill yang sesuai dengan abad sekarang. Nah, keterampilan guru di abad ke-21 ini yaitu mampu mengajarkan peserta didik dengan mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking, kolaboratif, kreativitas, komunikatif, dan yang terpenting adalah skill yang berhubungan dengan digitalisasi. Nah, yang ketiga ialah melengkapi buku-buku sumber pelajaran baik untuk pegangan guru dan maupun pegangan siswa. Yang keempat adalah meningkatkan kegiatan supervisi kelas baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, ada bidang PTK atau singkatannya adalah bidang pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, bidang ini mempunyai tugas yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang tenaga pendidik, bidang tenaga kependidikan, bidang pembinaan, dan peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan contohnya adalah: yang pertama, pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler yang dituangkan dalam SK Kepala Sekolah. Yang kedua, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas baik secara terjadwal atau secara sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menciptakan situasi dan suasana kerja yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan sehingga tercipta kerjasama yang baik dan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan kerja. Yang keempat ialah memberikan penghargaan terhadap guru yang berprestasi dan melaksanakan tugas dengan baik. Yang kelima adalah berusaha memberikan kesejahteraan lahir dan batin berupa penghargaan secara lisan berupa ucapan terima kasih atau apresiasi. Yang kedua adalah promosi jabatan atau dengan sikap memotivasi guru untuk terus bersikap disiplin dan senang dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga yaitu kenyamanan dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, pemberian insentif ala kadarnya, yaitu contohnya pada saat-saat tertentu seperti menjelang hari lebaran, kenaikan kelas, dan sebagainya, disesuaikan dengan kemampuan instansi atau sekolah masing-masing. Yang ketiga ada bidang keuangan. Bidang ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan keuangan sehingga pendistribusiannya dapat efektif dan efisien, serta memperlancar kegiatan pendidikan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam program kerja bidang keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembenahan petugas pengelola keuangan, di mana kita tahu
peran petugas pengelolaan keuangan ini harus dipastikan menjalankan amanahnya dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, sehingga nantinya dana yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebaik mungkin serta berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua adalah mengusahakan penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui yang pertama, biaya operasional sekolah atau BOS. Yang kedua adalah pengajuan bantuan rehab bangunan yang dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah melalui Dinas Pendidikan Kota setempat. Nah, yang keempat ada bidang sarana dan prasarana. Bidang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang terhadap lancarnya kegiatan belajar dan mengajar dan kegiatan pendidikan lainnya. Nah, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam bidang sarana dan prasarana ini adalah yang pertama, meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah ada. Contohnya, pengecekan ruang belajar dan ruang kantor, perbaikan ruang belajar dan ruang kantor, penataan ruangan baik di kelas, kantor, UKS, perpustakaan, perbaikan mebel, dan pemeliharaan terhadap alat peraga dan media pendidikan yang telah dimiliki. Nah, yang kedua, mengusahakan penambahan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan melalui yang pertama, sumbernya ialah SBPP atau Sumbangan Biaya Pembangunan Pendidikan dan biaya operasional sekolah atau BOS. Yang kedua ialah pengajuan bantuan rehab bangunan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten atau instansi lainnya. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah bidang kesiswaan. Bidang ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan terhadap siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Nah, contohnya terhadap siswa yaitu menyediakan sarana dan prasarana belajar. Yang kedua, meningkatkan pembinaan prestasi siswa dengan cara mengikut sertakan siswa dalam kegiatan lomba-lomba, baik di tingkat sekolah, gugus sekolah, tingkat kecamatan, dan bahkan tingkat kabupaten atau provinsi. Contohnya adalah lomba-lomba sains, lomba olimpiade, lomba karya ilmiah, lomba olahraga, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan pembinaan dan pengawasan disiplin siswa meliputi disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin melaksanakan tugas, dan disiplin berpakaian. Selain itu, mengembangkan kehidupan sekolah yang bernuansa Islami. Contohnya, kegiatan-kegiatan seperti sholat zuhur berjamaah, kegiatan mengaji bersama, dan lain sebagainya yang dapat menumbuhkan sifat akhlakul karimah para siswa. Selain itu, menumbuh kembangkan pengalaman beragama yang mengandung nilai-nilai sosial, di antara lain menengok teman-teman yang sakit, melayani keluarga siswa yang terkena musibah, ataupun membantu korban bencana alam dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah pelayanan terhadap orang tua siswa dan masyarakat. Contohnya, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang peduli terhadap dunia pendidikan. Yang kedua adalah melaporkan hasil kegiatan pendidikan secara berkala, yaitu melalui raport siswa tiap semester dan progres raport baik secara tertulis maupun lisan pada akhir tahun pembelajaran. Yang ketiga, pada acara-acara rapat koordinasi antar sekolah, orang tua siswa dan pengurus komite sekolah haruslah mengadakan kunjungan ramah kepada orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan pengurus komite sekolah secara berkala atau sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah memberikan informasi tentang inovasi di bidang pendidikan, antara lain mengenai perubahan kurikulum, perubahan sistem pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai program kerja kepala sekolah dan bidang-bidangnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.